Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adelia Yuliani dari kelompok 5 Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mewakili rekan-rekan tim saya akan membahas makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Inquiry dan Discovery Learning. Nah, pada video ini saya akan membahas mulai dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan, kekurangan, hingga pada contoh penyerapan dua model pembelajaran ini dalam bidang administrasi pendidikan. Yuk, langsung kita mulai dari latar belakangnya. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa dunia pendidikan ini kan sekarang banyak mengalami perubahan. Kalau dulu mungkin pembelajaran itu lebih berpusat ke guru. Jadi, guru ngajar, siswa dengerin, terus nanti tiba-tiba ujian. Nah, kalau sekarang sistem kayak gitu tuh udah gak cocok lagi tau. Di era revolusi industri 5.0 ini, dunia itu butuh orang-orang yang bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, bisa bekerja sama dalam tim, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Nah, jadi pembelajaran tuh gak bisa cuma sekedar hafalan, terus teori aja, gak bisa. Harus lebih banyak kegiatan yang bikin siswa berpikir, meneliti, dan kemudian tuh menemukan pengetahuan mereka sendiri. Nah, karena itulah muncullah model-model pembelajaran baru yang lebih menekankan pada keaktifan siswa. Dua di antaranya yang akan saya bahas kali ini ialah model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran discovery learning. Dua model ini tuh sama-sama berangkat dari teori konstruktivisme, yaitu teori yang bilang kalau pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi, bukan cuma diterima dari guru. Dengan model ini, siswa tuh diajak buat belajar untuk menemukan, mereka mikir, nyari tahu, nyelidiki, dan menyimpulkan hasilnya sendiri. Jadi, bukan cuma tahu jawabannya, tapi juga paham gimana cara dapetin jawabannya. Nah, yuk sekarang kita bahas dulu dari apa sih itu model pembelajaran inquiry? Sederhananya gini, inquiry itu kan berasal dari kata inquiry yang artinya penyelidikan atau mencari tahu. Nah, jadi pembelajaran inquiry ini tuh model belajar yang ngajak siswa tuh buat menyelidiki, mencari tahu, dan mengajak sendiri jawaban dari suatu masalahnya. Dalam pembelajaran inquiry, itu guru nggak langsung ngasih tahu jawabannya. Misalnya dikasih pertanyaan A, guru langsung jawab, ini jawabannya A ya. Enggak gitu. Tapi di sini tuh guru lebih berperan sebagai fasilitator yang bantu mengarahin siswa supaya mereka tuh dapat berpikir, mereka bertanya, dan mereka tuh menyelidiki. Jadi siswa tuh di sini tuh kayak peneliti kecil-kecil lah di kelas. Nah, contohnya gini. Guru ngasih pertanyaan, kenapa sih sebagian siswa sering terlambat masuk sekolah? Nah, siswa disuruh nyari tahu deh penyebabnya. Mungkin lewat wawancara, observasi, atau lewat baca data. Selain itu, mereka tuh nanti menganalisis dan bikin kesimpulan merekanya sendiri. Nah, dari situ mereka jadi paham bukan cuma hasilnya, tapi pada proses berpikirnya. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini ada 3 jenis pendekatan yang bisa dipakai, tergantung dari tingkat kemandirian siswa. Yang pertama itu ada inquiry terbimbing. Di sini, guru tuh ngasih pertanyaan awal dari banyak bimbingan. Nah, ini tuh cocok buat siswa yang baru belajar pakai model ini tuh. Yang kedua itu ada inquiry bebas. Nah, yang ini tuh untuk siswa yang udah terbiasa. Mereka bebas banget milih nih masalahnya, cara nyelesainnya, dan bahkan tuh bikin kesimpulan mereka sendiri. Yang ketiga itu inquiry bebas yang dimodifikasi. Jadi kalau ini tuh jatuhnya perpaduan antara dua inquiry tadi. Nah, siswa tuh tetap mandiri, tapi guru akan memberikan masalahnya. Jadi bimbingannya tuh nanti nggak terlalu banyak. Dan siswa tuh jadi punya arah. Nah, dengan model kayak gini tuh siswa tuh nanti jadi terbiasa berpikir mandiri, kreatif, dan dia tuh berani ambil kesimpulan sendiri. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan model inquiry? Nah, setiap model pembelajaran kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau model inquiry itu kelebihannya ialah
Yang pertama tuh bisa ningkatin kemampuan berpikir kritis dan logisnya. Yang kedua, siswa jadi lebih aktif, belajarnya lebih bermakna karena mereka tuh ngalami sendiri prosesnya. Tapi ada juga kelemahannya nih. Model ini tuh butuh waktu yang lebih lama. Guru harus banget siap jadi pembimbing, dan kalau ada siswa yang belum terbiasa aktif, kadang mereka tuh bingung di awal. Jadi guru tuh perlu mengelola kelas dengan lebih sabar, kasih arahan yang cukup, dan nyiptain suasana belajar yang aman biar siswa tuh nggak takut salah. Nah, kita lanjut ke discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning tuh berasal dari kata discovery yang artinya tuh penemuan. Jadi, discovery learning itu pembelajaran di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui kegiatan belajar yang mereka lakukan. Dalam konsep ini tuh guru nggak langsung ngasih tahu materi, tapi coba nyiptain situasi di mana siswa tuh bisa menemuin konsep itu sendiri. Nah, misalnya guru ngasih data atau contoh kasus, terus siswa diajak menganalisis dan menarik kesimpulan nih. Jadi, siswa bukan cuma tahu apa, tapi juga ngerti kenapa dan bagaimana. Model ini tuh bagus banget tahu buat ningkatin rasa ingin tahu, kemampuan berpikir logis, dan kemandirian siswa. Selain itu, pembelajaran tuh nanti jadi lebih seru karena siswa tuh diajak eksplorasi dan menemukan hal-hal baru. Terus, gimana cara melakukan langkah-langkah discovery learning nih? Nah, dalam penerapannya nih, pada dasarnya ada 6 langkah utama di model discovery learning ini. Yang pertama, stimulasi. Jadi guru itu ngasih rangsangan biar siswa tuh penasaran, misalnya lewat video, gambar, atau pertanyaan. Yang kedua, identifikasi masalah. Siswa bakal menentuin apa sih yang mereka mau cari tahu. Nah, yang ketiga itu ngumpulin data, bisa lewat eksperimen, observasi, atau cari-cari referensi. Yang keempat itu mengolah data, siswa menganalisis hasil temuan mereka. Yang kelima, verifikasi hasil. Siswa ngecek nih, apakah temuan mereka ini udah benar atau belum gitu. Lalu yang terakhir itu membuat kesimpulan dari semua proses yang udah dijalani. Prosesnya mungkin memang agak panjang, tapi hasilnya lebih bermakna karena siswa belajar dari pengalaman, bukan cuma dengar penjelasan dari guru. Lalu apa persamaan dan perbedaan dari kedua model ini? Karena tadi kan berangkat dari konstruktivisme yang sama ya. Nah, sekilas model inquiry dan discovery learning ini mirip banget. Keduanya sama-sama berbasis konstruktivisme, sama-sama berpusat pada siswa, dan sama-sama mengembangin berpikir kritis dan mandiri. Bedanya apa? Bedanya ada tingkat kebebasan siswa. Nah, kalau inquiry, siswa tuh lebih bebas tentuin masalah yang mau mereka selidiki. Sedangkan di discovery learning, siswa tuh tetap diarahkan sama guru buat nemuin konsep tertentu. Nah, jadi bisa dibilang discovery learning ini termasuk salah satu bentuk dari model inquiry yang lebih terstruktur dan fokus. Kalau kalian ingat tadi ada namanya inquiry kolaborasi ya. Nah, penerapannya dalam administrasi pendidikan gimana? Gini, dalam administrasi pendidikan, mahasiswa kan gak cuma dituntut buat ngasih teori ya, tapi juga harus menyelesaikan masalah nyata yang ada di sekolah. Nah, disinilah dua model ini tuh beneran terpakai tau. Nah, misalnya kalau pakai model inquiry, dosen bisa ngasih tugas nih ke mahasiswa buat nyelidiki kasus nyata kayak keterlambatan laporan bos di sekolah. Nah, mahasiswa disuruh nyari nih apa penyebabnya. Wawancara lah ke pihak sekolah, terus nyusun rekomendasi perbaikan. Nah, dari situ mahasiswa akhirnya belajar menganalisis bahwa bikin solusi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, sedangkan kalau pakai discovery learning gimana? Dosen bisa kasih nih data-data nyatanya dari sekolah. Nah, kayak absensi siswa, anggaran sekolahnya, dan nilai-nilai hasil ujian. Nanti mahasiswa disuruh nemuin nih sendiri hubungan antara pendanaan dan mutu pendidikan. Jadi mereka benar-benar disuruh mikir, analisis, dan nentuin konsep baru di nyata. Nah, dengan dua model ini, mahasiswa tuh nggak cuma jadi pendengar, tapi juga jadi pemikir aktif yang bisa memahami masalah pendidikan secara nyata. Lalu, apa faktor pendukung dan hambatannya? Nah, nggak semua kan berjalan mulus.
pasti ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pada dua model ini tadi ya. Faktor pendukungnya antara lain yang pertama, guru atau dosen tuh jadi lebih kreatif dan siap jadi fasilitator. Karena kan disuruh berpikir, pikir-pikir gitu kan. Yang kedua tuh fasilitas belajarnya yang mendukung. Yang ketiga, lingkungan belajar yang terbuka dan kolaboratif. Lalu yang keempat itu dukungan dari lembaga pendidikan. Hambatannya bisa berasal dari kurangnya waktu belajar, guru yang belum terbiasa pakai metode aktif, siswa yang masih pasif, atau bahkan ke kurangnya sumber belajar dan sarana teknologi. Solusinya, harus ada solusinya dong. Solusinya harus ada pelatihan guru, penerapan bertahap, dan penggunaan teknologi pembelajaran kayak Learning Management System atau LMS, atau simulasi digital biar prosesnya tuh jadi lebih menarik, jadi lebih efisien gitu. Nah, teman-teman, sekarang tuh kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pada kesimpulan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry dan discovery learning ini tuh adalah dua model pendekatan yang sama-sama sangat cocok ya buat pendidikan modern. Dua-duanya tuh bisa bikin siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam berpikir. Nah, nggak cuma teori, tapi juga ada solusi nyatanya dalam permasalahan pendidikan. Dalam bidang administrasi pendidikan tadi juga, dua model ini tuh bantu mahasiswa memahami manajemen sekolah dengan cara yang lebih kontekstual. Tapi tentu saja biar berhasil tuh perlu dukungan dari dosen, lembaga, dan kesiapan siswa sendiri. Intinya, pembelajaran yang baik itu bukan cuma berasal dari berapa banyak materi yang diajarkan, tapi pada seberapa dalam siswa itu bisa memahami dan menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Nah, itu tadi pembahasan lengkap dari kelompok kami mengenai model pembelajaran inquiry dan discovery learning. Terima kasih juga buat dosen pembimbing kami dan teman-teman semua yang udah nyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang bisa bikin proses belajar lebih aktif dan bermakna. Saya dari kelompok 5 mewakili Administrasi Pendidikan Universitas Jambi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.